A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa bil hazl. Artinya, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Buya Hamka, ayat 14. Dan bukanlah dia suatu olok-olok. Itulah kata Al-Quran tegas dan jitu. Sehingga bila ketuk palunya telah kedengaran, sehingga bila ketuk palunya telah kedengaran, ini sebagai ungkapan hukum ya, keputusan hukum. Saya ulangi, itulah kata Al-Quran tegas dan jitu, sehingga bila ketuk palunya telah kedengaran, tidak ada suara lain lagi. Sebab itulah kata putus yang tidak berolok-olok. Tidaklah dia kata yang tidak jelas ujung pangkal. Dia keluar daripada telaga jernih, kebenaran, bukan bolak-balik, tak tentu arah, dan bukan main-main. Sebab dia adalah firman Allah. Ayat pada hari ini menguatkan penegasan ayat sebelumnya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Adalah sebuah putusan yang bukan putusan hukum, bukan main-main. Ma di sini tadi nafiyah hijaziyah, yang artinya tentu maknanya memperkuat daripada atau menegasikan berbagai macam infiltrasi pemahaman yang tidak cocok dengan yang ditegaskan di ayat 13, maka dibersihkan di sini, dikuatkan di sini dari berbagai susupan-sisipan makna yang membuat Quran kehilangan energi fasal. Putusan yang kuat. Karenanya Buya Hamka menggunakan kata ketuk palu. Jadi kalau sudah ketuk palu tidak ada lagi interupsi. Nah, begitulah seharusnya kita memahami Al-Quran. Sekaku itulah maksud saya ya, dalam melihat Al-Quran sebagai bil hazi. Jangan bermain-main, harus bersungguh-sungguh, karena dia memang qaul fasal. Putusan-putusannya jangan sedikit pun kita remehkan, karena tidak main-main bahasanya. Berikut maknanya dan konsekuensi hukumannya, dunia dan akhirat. Maka beruntunglah yang berhasil menginternalisasikan dirinya dengan ayat ini. Karena orang yang berhasil menginternalisasikan keyakinannya dengan ayat ini, maka semua ayat akan mengikat bagi dirinya. Semua hukum dalam Al-Quran akan mengikat dirinya. Dan orang yang sudah mengikatkan diri dengan tali Allah ini, dengan hukum-hukum Allah ini, maka dialah orang yang sudah berjalan di atas jalan yang benar. Tapi sebaliknya, jika hari ini kita gagal menginternalisasikan diri bahwa Quran adalah sebuah putusan yang sangat kuat yang tidak mungkin bisa berubah-ubah, sekaligus juga bukan senda gurau, maka goals daripada innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl adalah menginternalisasikan diri. Bahwa setiap kata dalam Al-Quran kita yakini dan kita benarkan, bukanlah putusan-putusan yang sederhana, bukan putusan-putusan kecil, adalah sebuah ketetapan-ketetapan hukum dari Sang Pencipta langit dan bumi. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi ini adalah sebuah ketetapan dari Dia yang telah menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada di dalamnya, dan Dia pula dan miliknya pula seluruh aturan. Maka berbahagialah sekali lagi kalau kita pada hari ini berhasil menginternalisasikan diri kita dengan semua ayat-ayatnya, bahwa dia adalah laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi zatis sad'. Artinya,
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Sadaqallahul azim. Demi bumi yang menimbulkan tumbuh-tumbuhan. Maka bertalilah di antara langit dengan bumi itu. Langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Banyak hujan dapat hidup sentosa di bumi. Banyaklah yang tumbuh. Teratur hujan, suburlah bumi. Seulangi, banyak hujan dapat dihidup sentosa di bumi. Banyaklah yang tumbuh. Teratur hujan, suburlah bumi. Dan kamu, hai insan, hanyalah karena belas kasihan Allah yang mengatur pertalian langit dan bumi itu. Kalau kamu perhatikan itu, niscaya kamu akan insaf di mana letakmu dalam alam ini. Sesudah mengambil sumpah dengan langit dan bumi itu, langsunglah Allah menjelaskan apa yang hendak difirmankannya. Itu nanti di ayat 13. Sesungguhnya dia adalah kata yang tegas jitu. Innahu laqawlun fasl. Ini sebagai, kalau Buya Hamka, ayat berikutnya itu, sesudah mengambil sumpah dengan langit dan bumi itu, langsunglah Allah menjelaskan apa yang hendak difirmankannya itu. Tetapi tekanannya di sini memang yang dikutip juga oleh Tengku, bahwa pada kata pertalian antara langit dengan bumi. Saya ulangi, maka bertalilah di antara langit dengan bumi itu. Langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Banyak hujan dapat hidup sentosa di bumi. Banyaklah yang tumbuh. Teratur hujan, suburlah bumi. Dan kamu, hai insan, hanyalah karena belas kasihan Allah yang mengatur pertalian langit dan bumi itu. Kalau kamu perhatikan itu, niscaya kamu akan insaf di mana letakmu dalam alam ini. Karenanya memang setelah wasama idzatir raja wal ardi dzatis sada, baik Tengku maupun Buya Hamka menekankan soal pertalian antara langit dan bumi. Kemudian dijelaskan pula fungsi masing-masingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatir raja. Artinya, perhatikanlah langit punya ini. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Nah, sekarang kita lihat tafsir Buya Hamka tentang ini di ayat 11. Wassama'i dzatir raja. Kata Buya Hamka, demi langit yang menurunkan hujan. Nah, Buya Hamka juga langsung menjelaskan tentang arti kata ar-raja. Di sini sudah ditafsirkan menjadi hujan. Demi langit yang menurunkan hujan. Langit yang dimaksud di sini tentulah yang di atas kita. Sedangkan dalam mulut kita yang sebelah atas kita namai langit-langit. Coba pegang dengan telunjuknya, langit-langit mulutnya, kata Buya Hamka kalau itu langit-langit. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah langit yang di atas. Dan tabir sutra warna-warni yang dipasang di sebelah atas singgasana raja. Kan biasanya di singgasana raja itu di atasnya itu ada sutra warna-warni yang dipasang di sebelah atas singgasana sang raja. Biasanya di dalam istana itu dibuat kayak tenda yang warna-warni dari kain sutra. Buya Hamka menyebutnya di atas singgasana raja. Atau di atas pelaminan tempat mempelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit jua. Sebagai tanda bahwa kata-kata langit itu pun dipakai untuk yang di atas. Jadi kalau langit, semua yang di atas kita namanya langit.
tapi yang jauh sekali namanya langit, yang dekat biasanya langit-langit. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan Allah. Oh, langit itu, kata Buya, kadang-kadang diperlambangkan, dijadikan simbol sebagai apa? Ketinggian dan kemuliaan Allah. Itu langit. Lalu kita tadahkan tangan ke langit. Lalu kita tadahkan tangan ke langit, ke atas. Ketika berdoa. Ini kan karena secara simbol kita mengagungkan Allah yang tinggi. Maka dari langit itulah turunnya hujan. Langitlah yang menyimpan air, menyediakannya, dan menurunkannya menurut jangka tertentu. Kalau dia tidak turun, kekeringanlah kita di bumi ini, dan matilah kita. Di dalam ayat 11 ini, terdapat kata-kata roja'i, yang diartikan hujan. Padahal, asal maknanya, roja' ialah kembali. Roja'a artinya asal katanya kembali. Seperti di ayat 8 tadi, terdapat kata roja'i dengan makna kembali. Innahu ala roja'ihi laqadir. Ayat 8. Kalau ayat 11, wassama'i dzatir roja'. Padahal asal maknanya ialah kembali. Seperti di ayat 8 tadi terdapat kata roja'i, maknanya adalah kembali. Nah, sekarang mengapa roja'i artinya di sini jadi hujan? Menarik nih. Kok di sini arti kata roja' yang harusnya kembali kok jadi hujan ya? Dari mana hubungannya? Sebab hujan itu memang air dari bumi juga. Mulanya menguap naik ke langit, jadi awan berkumpul dan turun kembali ke bumi. Setelah menguap lagi, naik kembali ke langit dan turun kembali ke bumi. Demikianlah terus-menerus, naik kembali, turun kembali, naik kembali, turun kembali. Itulah kenapa Quran menamakan hujan di sini sebagai ar-raja. Lalu Allah bersumpah dengan makhluknya yang satu lagi, yaitu bumi tempat kita hidup ini. Nanti di ayat 12. Demi bumi yang menimbulkan tumbuh-tumbuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Artinya, maka manusia tidak lagi ada punya kekuatan dan tidak pula ada penolong. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Pangkal ayat 10. Famalahu min quwwah, maka tidak ada baginya sembarang kekuatan pun. Sembarang kekuatan yang kamu megahkan di dunia ini tidaklah akan menolong. Walaupun engkau mempunyai peluru kendali, bom nuklir, meriam yang dapat menghancurkan sekian divisi tentara, dikawal pun engkau dia di kiri kanan, percuma saja kawalan itu. Sebab engkau di waktu itu sebagai insan yang kecil laksana cacing, tengah berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan hidup yang kamu lalui di masa lampau. Nah, di sini Bu Hamka menanamkan kepada kita sikap bahwa di sana nanti nggak ada yang bisa mengawal kita untuk menyelamatkan kita. Famalahu min quwwah wala nasir, dan tidak pula ada yang membela, tidak pula ada yang akan membela. Siapa yang lain yang akan membela? Padahal yang dihadapi ialah hari akhirat. Bukan di dunia yang dapat mencari sarjana hukum yang dapat menelaah dan mencari jalan-jalan keluar dari jeratan undang-undang. Pembelaanmu kalau ada, tidak lain hanya amal-amalmu sendiri. Allah di akhirat ini, Bu Hamka sekali lagi menegaskan, tidak ada yang penolong. Kalau di dunia barangkali maksudnya adalah ada lawyer, ya tim pembela, maka nanti tidak akan ada tim pembela yang bisa membela kita. Dan satu-satunya pembela kita hanyalah amal-amal soleh kita.
Menarik. Famalahu min quwwatin wala nasir. Bahwa pada hari persidangan nanti akan ditampakkan semua kesalahan, dibongkar semua rahasia, dikorek. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat, wal amru yauma idzil lillah, semua urusan kembali kepada Allah. Famalahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada kekuatan bagi kita untuk melawan ketetapan Allah pada hari itu, persidangan Allah pada hari itu, takdir Allah pada hari itu. Wala nasir, dan tidak pula ada tim pembela, tim penolong, orang-orang kuat yang akan mampu menolong kita semua. Jadi suasananya betul-betul kita dibuat putus asa sejak hari ini ya, berdasarkan ayat ini, kita diajak putus asa deh. Kalau urusan akhirat, jangan pernah berpikir bahwa kita bakal punya peluang untuk bisa lolos. Jangan pernah berpikir itu. Lebih baik putus asa dari sekarang sebagaimana Allah katakan langsung, famalahu min quwwatin wala nasir. Mereka semua tidak akan pernah punya daya, baik secara internal maupun eksternal, dan mereka juga di sana tidak akan punya upaya termasuk penolong, baik internal maupun eksternal. Akan lebih baik jika hari ini kita putus asa saja terhadap kemungkinan adanya peluang kita untuk punya kekuatan melawan takdir Allah pada hari kiamat atau setelah kematian nanti. Dan lebih baik dari sekarang kita putus asa saja untuk mencari pembela, tim pemenang yang akan memenangkan perkara kita di hadapan Allah, karena satu-satunya tidak ada yang lain yang bisa menolong kita di hadapan Allah adalah amal-amal soleh kita yang dilakukan dengan dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dua, mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bisyafaq. Terjemahan Departemen Agama. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Maka tidaklah aku akan bersumpah. Pangkal ayat 16. Banyak terdapat susun kata seperti ini dalam Al-Quran. Fala uqsimu. Yang arti harfiahnya, tidaklah aku akan bersumpah. Padahal hendaklah diartikan sebagai suatu sumpah peringatan yang sangat penting. Sebab itu ada ahli-ahli menafsirkan fala uqsimu dengan maka tidak aku akan bersumpah. Diputus hubungan la dengan uqsimu. Setelah mengetahui yang demikian, kita teruskanlah persumpahan ilahi itu. Demi tanda merah di tepi langit. Tanda merah di tepi langit ialah syafaq, yang merah itu, yang meskipun matahari telah terbenam ke sebelah barat, namun tanda merah itu masih kelihatan sebelum matahari benar-benar hilang ke bawah dasar bumi. Allah mengambil syafaq ini menjadi persumpahan supaya kita memperhatikan alam yang indah dijadikannya untuk membulatkan ketundukan kepadanya. Ini dari tafsir-tafsir Nusantara. Maka tekanan utama pada ayat, kalau kita ambil sebagai opening mindset, adalah banyak peristiwa besar, peristiwa di setiap waktu yang menandakan keajaiban atau kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tanda bagi setiap orang yang mau memikirkannya. Seluruh peredaran matahari pada tempatnya, pada hakikatnya, begitu juga bumi pada orbitnya, adalah keajaiban. Tapi ada sisi yang khusus
dalam penggalan waktu yang tidak panjang. Ketika malam mulai masuk dan siang mulai tenggelam. Kita diperintahkan untuk memperhatikan hal ini demi menyempurnakan ketundukan kita kepada Sang Khalik. Tentu terkait dengan ketidakyakinan orang-orang kafir bahwa satu hari nanti kita akan dibangkitkan dari kematian untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Ini membuat kreativitas berpikir sekaligus juga mendapatkan peringatan-peringatan besar setiap harinya. Dan adalah satu kesyukuran Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita dalam bentuk perputaran waktu agar kita tidak hanyut dalam kelalaian terus-menerus. Sekaligus juga agar kita senantiasa terjaga pada waktu-waktu yang Allah jadikan sebagai permisalan di mana orang beriman bersikap dan di mana orang-orang kafir dan munafik melalaikannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. UBN Podcast mempersembahkan disponsori oleh Tabung Infak, beribadah dengan harta. Allah akan pilih dia untuk menjadi kekasihnya sehingga dia selalu mencintai Allah. Wastakhlasahu li'ibadati, dan Allah akan menolong orang yang direkayasanya ini, yang diperalatnya ini, untuk menyaring semua perbuatannya agar semuanya bernilai ibadah hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Asyukurulillah. Wasyukurulillah. Tsumma syukurulillah. Ayo sama-sama kita mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Asyukurulillah. Wasyukurulillah. Tsumma syukurulillah.
lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atinal hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Senyum pagi dulu. Senyum lagi. Tambah lagi. Lebih lebar lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memulai pagi dengan senyum yang dari bangun subuh sangat tegang dan serius. Cobalah. Mungkin dari semalam sudah menangis dan serius, cobalah untuk pagi ini bersama matahari dan kumbang-kumbang yang sedang mencari makanannya di putik sari, senyumlah. Bersama burung-burung berkicau, bernyanyilah. Nyanyi pagi apa ya? Kalau nyanyi pagi apa? Lagunya apa biasanya? Pagi. Pagi ya pagilah. Senyum dulu semuanya. Yang lebar lagi sambil mengucapkan alhamdulillah. Wa syukurulillah. Yang masih ada rasa takut di dalam hatinya dibuang. Mungkin sisa-sisa setan
yang merasukannya saat kita sedang lalai kemarin atau semalam, atau di dalam tidur atau barusan. Mungkin ada bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gara-gara kita lalai. Enggak usah terlalu dibawa sedih. Duka, cemas, dibuang. Ya, kasihan jantungnya. Nanti terlalu keras bekerja. Senyum aja dulu. Ada masanya, masalah itu hilang sama waktu. Nggak harus kita semua yang menyelesaikannya. Dan sebagian besar sebetulnya beban-beban hidup kita itu hilang dengan sendirinya. Kenapa? Ada al-wakil, al-wakil, al-wakil. Itu. Ada yang secara lembut menjadi wakil kita, yang bekerja dengan halus sekali, sehingga apa yang kita anggap beban tiba-tiba hilang begitu saja. Alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak alladzi ini nih anqadha dhahrak. Bukankah telah kulapangkan dadamu? Dadanya lapang, bukan dadanya lebar ya, tetapi tiba-tiba yang membuat sesak, yang membuat apa lagi? Sempit, yang seperti ada ditusuk-tusuk sedikit di dalam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Ya Allah perintahkan malaikat-malaikatnya, malaikat rahmat yang mengurai syaraf yang kusut di pikiran sampai ke dada. Dadanya kemudian sempit. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan aku pula yang meletakkan beban-bebanmu. Tiba-tiba dengan kasih sayangnya yang sangat lembut, dengan cintanya yang sangat-sangat halus, meletakkan beban, sehingga alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini telah membebani punggungmu, berat berjalan. Berat berjalan. Ada orang-orang itu yang kalau dilihat oleh orang yang peka, orang ini jalan kayak membungkuk karena didudukin jin lehernya. Yang peka pernah melihat kayak gitu. Tetapi orang yang beban jiwanya, batinnya, dadanya sesak, jadi membungkuk, kan beda kalau lapang dada kan, kalau lagi sesak, nah akhirnya terasa ada kayak ya pusing beban terus ya di pundak ini. Allah alladzi anqadha dhahrak. Kamu yang tadinya merasa direndahkan, kamu yang tadinya merasa disia-siakan, kamu yang tadinya merasa apalagi dihinakan, wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang kalau kita bertobat kepadanya, kembali taat kepadanya, merubah maksiat menjadi taat, merubah dosa menjadi pahala, apalagi merubah yang mubah menjadi sunnah, meningkatkan kualitas-kualitas ibadah, itu aja kita lakukan sebetulnya. Wa rafa'na laka dzikrak, maka kutinggikan sebutan namamu. Tiba-tiba
Kamu yang merasa bukan siapa-siapa yang dihinakan, tapi tiba-tiba Allah yang muliakan. Makanya senyum dulu, senyum. Senyum dulu. Di pucuk pohon kelapa, jangan cemara mulu. Kelapa. Burung perkutut berbunyi. Nah gitu. Ngapain lagi? Bernyanyi-nyanyi sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu. Baik, senyum dulu, ini sebetulnya cuma menghibur supaya senyum. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Sampai di situ Allah hibur lagi. Siapa yang sekarang sedang susah? Kok kayaknya lagi ada masalah di depan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kamu lagi dapat kesusahan harusnya senang. Gimana sih Ustaz? Lagi susah suruh senang? Karena di balik satu kesusahan Allah sudah siapkan dua kemudahan. Kalau kamu bersabar. Ya. Tertimpa musibah misalnya, sudahlah. Ini semua akibat dosa. Udah, tenang aja. Kayak penjahat digigit anjing. Ya, ada penjahat digigit anjing. Anjingnya siapa? Anjingnya Pak Polisi. Ya, digigit. Apa yang harus dilakukan si maling yang digigit anjing ini? Berontak. Misalnya nih ada penjahat nih, maling nih. Polisi bilang kejar tuh, digigit sama anjing, klok. Dia berontak. Kalau ya semakin berontak semakin robek itu ototnya. Dan semakin kenceng nggak gigitan anjingnya. Iya. Itu bisa patah tulang itu. Kalau tarik-tarikan sama anjing. Nah, kenapa materinya kok ke anjing, Ustadz? Nanti ada kaitan materi tazkiyatun nafas pada pagi hari ini. Kalau digigit anjing, akibat kesalahan kita juga. Pertama, diem. Jangan berontak, udah diem aja. Ya, diem dulu, tenang dulu. Tenang, tahan dulu sebentar, jangan bergerak. Itu kata Pak Polisi, jangan bergerak. Semakin bergerak dia akan semakin robek. Karena si anjing ini udah ada yang merintahkan dia. Nah, dalam hidup ini banyak masalah-masalah yang mencengkram kita akibat dosa kita sendiri. Kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain. Mungkin ada sifat buruk kita yang kita tidak sengaja, masih kita pelihara sifat buruk ini. Mungkin ada dosa akhlak kita yang buruk yang tidak kita sadari, kita pelihara terus ini. Mungkin pokoknya dosa deh penyebabnya. Udah mendingan ngaku sama Allah, kita kemudian bertobat. Setelah itu, Allah yang akan menolong kita keluar dari berbagai macam persoalan itu dengan berbagai zikir, berbagai doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, materi pagi hari ini tentang tazkiyatun nafas. Dari kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengarkan baik-baik.
Setelah kita belajar kemarin tentang 3 hal yang ada pada diri manusia yang selalu berkecamuk, masih ingat? 1 apa? Akal seorang raja. 2 apa? Syahwat kebinatangan. 3 apa? Hawa nafsu setan. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Yang 3 itu 2-nya berteman, 1-nya musuhan. Akal melawan siapa? Hawa nafsu, syahwat kebinatangan dan hawa nafsu setan. Setiap hari itu aja yang berperang di antara kita, di dalam diri kita itu. Kira-kira banyakan menangnya apa kalahnya? Mudah-mudahan banyak menangnya lah ya. Kayaknya jelek banget kalau banyakan kalahnya. Itulah makanya pagi-pagi gini diajak senyum dulu. Supaya siangnya mudah-mudahan jangan terlalu parah lah kalau dosa. Walau kadang kita juga tidak mampu mengendalikan diri. Baik, kali ini perhatikan baik-baik. Alam takal baka, kamu telah melatih anjing kamu. Fahuwa yatruku syahwatahu fitanawuli ma sadahu. Karena sudah dilatih anjingmu, maka dia pun meninggalkan syahwatnya. Ketika mendapatkan hewan buruan. Jadi setelah si anjing yang sudah kita latih ini berburu, setelah mendapatkan hewan buruan, mendapatkan mangsa, dia nggak makan. Langsung diserahkan kepadamu. Ihtiraman li ni'matika wa khaufan min satwatika. Kenapa anjing melakukan itu? Untuk menghargai nikmat yang milik kamu, menjadi hak kamu setelah dia dididik, kemudian dia berburu, dia memberikannya kepada kamu sebagai bentuk penghormatan kepada kamu bahwa ini adalah milik kamu. Dan karena dia juga takut terhadap kemarahanmu. Takut terhadap kemarahanmu. Pegawai nih dididik di perusahaan begini. Sekarang kerja di luar. Kerja sebetulnya dapat banyak. Bawa pulang sendiri atau setor ke perusahaan? Setor ke perusahaan. Karena dia sebagai sales kah, sebagai marketer kah, dapat nih buru mangsa marketingnya. Nggak dimakan sendiri kan, dibawa pulang ke perusahaan. Sebagai bentuk apa? Integritas kalau bahasa sekarang. Kerennya gitu ya. Diserahkanlah itu yang menjadi hak perusahaan sebagai bentuk ihtiraman, karena memang ini bukan punya dia, punya perusahaan. Dan takut kalau nanti dipecat oleh perusahaan atau setidaknya jabatannya diturunkan. Begitulah kita melatih anjing. Wah, contohnya agak kasar ya. Makanya rugilah ngejar babi hutan pakai ngejar sendiri. Mendingan pakai anjing kan. Mendingan ngelatih anjing buat ngejar babi hutan. Daripada ngejar sendiri. Belusukan masuk ke semak-semak, rawa-rawa. Tarik-tarikan sama babi, kuatan babi juga. Mendingan ngelatih anjing. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kamu telah melatih anjing kamu, kemudian anjingmu meninggalkan syahwatnya ketika dia sudah mendapatkan mangsanya. Diberikannya kepada kamu sebagai bentuk penghormatan kepada kamu, sekaligus juga sebagai rasa takutnya kepada kamu.
Pertanyaannya sekarang. Wa kam 'allamaka mu'allimus syarr wa anta la taqbal. Coba perhatikan diri kamu. Seberapa banyak guru mengajarkan kamu tentang syariat, tapi kamu tidak menerimanya? Ini pertanyaannya. Sudah berapa banyak ilmu-ilmu syariat yang diajarkan kepada kamu, tapi kamu tidak mau menerimanya? Apa maknanya di sini? Anjing aja, gitu kira-kira nih, dilatih masih mau untuk kebaikan dia, menundukkan syahwatnya, agar menempatkan akal kerajaan pada jiwanya, agar menundukkan dengan akalnya, apa itu? Syahwat kebinatangan dan hawa nafsu setan. Nah, sementara kita sudah begitu banyak dilatih, tapi kenapa kita masih tetap saja menolak pelatihan ini? Anjing saja menghargai. Kok kamu masih korupsi misalnya? Ke situ udah larinya lah kira-kira ya. Kita arahkan ke sana. Anjing saja, anjing kalau sudah dilatih, nggak mau makan hasil mangsanya. Dan takut, anjing itu punya rasa takut juga. Lah kamu sudah diajarkan kepada kamu berbagai macam ilmu tentang syariat, kenapa lebih dari anjing perilakumu? Wallahu a'lam bishawab. Agak memang disinilah kenapa anjing yang dijadikan sebagai hewan buruan bukan keledai. Kalau keledai disuruh berburu dapat berapa? Nggak bisa lah. Dia nggak punya mental syahwat. Berburu nggak bisa. Nah, di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kita semua agar kita juga harus menundukkan syahwat kebinatangan dan hawa nafsu setan. Dengan apa? Dengan akal yang dilatih. Dilatih pakai apa? Pakai berbagai macam ilmu syariat dan berbagai macam ibadah. Dari zikir, puasa, qiyamul lail, sedekah, itu semua bentuk-bentuk penaklukan syahwat kebinatangan. Selanjutnya, kata beliau, al-jannatu tardha minka biada'il fara'id. Surga itu senang kalau kamu menjalankan kewajiban. Sementara neraka, wan naru tandafi'u anka bitarkil ma'asi. Sementara neraka senang kalau kamu, sementara neraka senang ya kalau kamu tidak meninggalkan maksiat. Neraka senang kalau kamu tidak meninggalkan maksiat. Artinya dia maunya kita maksiat aja gitu. Neraka itu senang kalau kita tidak meninggalkan maksiat. Wal mahabbatu la taqna minka illa bibadlir ruh. Rasa cinta kepada Allah di dalam jiwamu tidak akan pernah memuaskan kamu kecuali setelah mengorbankan jiwamu agar tidak beralih mencintai yang lain. Artinya gini, untuk mencinta itu kan perlu pengorbanan ya. Ya. Mencinta itu pengorbanan. Apa kira-kira? Laki-laki, suami, mencintai istrinya, mencintai keluarganya.
sehingga penghasilannya, kerja kerasnya diserahkan kepada istrinya. Ada kepuasan bagi suami ketika memberi untuk istrinya. Saya bicara yang umum-umum dulu ya. Kan di sini banyak istri yang penghasilannya lebih besar dari suami. Umumnya suami dengan cintanya itu bangga menyerahkan hartanya kepada istrinya. Bangga menyerahkan hartanya kepada anak. Ini normalnya. Terus apa yang diberikan seorang istri kepada suaminya, yang disukai suami? Kata Rasulullah SAW, ciri wanita solehah itu, dan ini yang bisa membuat suami itu betul-betul sayang sama istrinya. Apa ciri perempuan solehah itu? 3. Idza amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh dia, dia nurut sama kamu. Itu kriteria pertama. Jika diperintah oleh suami, maka dia nurut. Itu nomor 1 tuh. Kalau ini sudah tidak ada, lewat. 2. Yang pertama, kalau kamu melihat dia, dia menyenangkan buat kamu. Yang kedua, kalau kamu suruh dia, dia taat kepada kamu. Dan yang ketiga, jika di belakang kamu, dia menjaga kehormatannya dan kehormatan kamu. 3 ini. Masing-masing, ini kan bahasa Nabi ya, kriteria-kriteria ini. Suami itu punya kewajiban menafkahi. Dan memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala mental pengorbanan, nyawa pun diberikan untuk istri dan anaknya. Nyawa pun diberikan untuk istri dan anaknya. Ini tugas dan beban suami itu berat. Sekalipun istri sudah punya penghasilan, tetap suami berkewajiban menafkahi istrinya. Nah, ini terkait dengan tazkiyatun nafas. Cinta tidak akan pernah sampai pada puncak kenikmatannya kecuali setelah berkorban untuk yang dicintainya. Nah, disinilah kalau kita bicara ke masalah agama, cinta kepada Allah, urutannya begini. Surga itu senang kalau kamu menjalankan perintah-perintah dan kewajiban. Surga itu senang kalau kamu menjalankan perintah dan kewajiban-kewajiban. Tentu sekaligus juga menjauhi larangan. Sementara neraka, wan naru tandafi'u anka bitarkil ma'asi. Sementara neraka berusaha agar kamu tidak meninggalkan maksiat. Neraka itu berusaha agar kamu tidak meninggalkan maksiat. Wal mahabbatu, cinta tentu kepada Allah di sini, la taqna minka illa bibadlir ruh. Puncak rasa cinta itu tidak akan pernah bisa kamu dapatkan kecuali setelah kamu melakukan berkorban. Ya, berkorban untuk hal-hal yang kamu sukai. Jadi misalnya gini, suami udah berusaha keras ya, kemudian dikecewakan sama istri. Ya sudah, pengorbanan demi pengorbanan dia lakukan. Maaf demi maaf pun dia lakukan. Begitu pula istri. Dikecewakan oleh suami. Pengorbanan demi cinta, dia tetap berusaha untuk menyenangkan suaminya, menaati suaminya, setia pada suaminya.
Inilah cinta yang membutuhkan pengorbanan itu. Dan kita tidak akan pernah sampai pada puncak cinta kepada Allah sebelum kita berani mengorbankan kesenangan-kesenangan kita yang salah. Maka di situ dimulai dengan apa? Surga. Senang kepada kita kalau kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah. Sementara neraka senang kalau kita meninggalkan, sementara neraka berusaha agar kita tidak meninggalkan maksiat. Nah, baru kemudian Allah bicara cinta. Jadi sampai di sini cinta itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan terutama dari sisi ruh, kita menjauhi semua yang kita sukai demi Allah. Meninggalkan semua yang kita inginkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada dua kalimat ya yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, halam takalbaka, kamu telah melatih anjing kamu. Fahuwa yatruku syahwatahu, si anjing itu kemudian meninggalkan syahwatnya. Fitanahu lima sodahu, setelah anjing itu mendapatkan mangsa buruannya. Kenapa dia lakukan itu? Ihtiraman li ni'matika, karena dia menghormati milik kamu. Wa khaufan min satwatika, dan dia juga melakukan ini karena takut nanti dihukum sama kamu, si anjing ini. Terkait dengan jiwa kita sendiri, sudah berapa banyak kita dilatih dengan syariat, tapi kenapa masih saja menolak? Anjing saja masih punya rasa. Kenapa kamu manusia yang sudah diajarkan syariat masih memangsa yang bukan hak kamu? Jadi di dalam syariat, kalau kita sudah melatih anjing untuk berburu, lalu melepas dengan bismillah, kemudian pulang digigit, dan bekas gigitan dikasih ke kita, halal itu. Kita tinggal sembelih. Anjing yang haram ini, untuk kita konsumsi, kita lepas pakai bismillah. Pulang, membawa hewan mangsa buruannya itu ke kita, digigit dan sudah mati, halal itu bangkainya itu. Karena kita sudah melepasnya dengan bismillah. Bagi Allah menciptakan anjing berkarakter seperti itu untuk melatih kita sebagai manusia. Lihat tuh, anjing saja nurut. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Tapi dalam syariat, kalau anjing itu tiba-tiba makan separuh, lalu separuh yang dikasih kita, itu haram. Karena anjing ini sudah menyalahi aturan. Dan itu harus dihukum. Anjing itu dilatih ulang lagi. Caranya gimana? Jawi' kalbaka yatba'ka. Bikin lapar anjingmu supaya dia nurut sama kamu. Nah, ini jangan disalahfahami ya. Ini rumus-rumus ini sebetulnya rumus-rumus leadership, rumus-rumus karakter yang harus ditempatkan secara positif. Tapi seringkali di dalam dunia politik,
Di dalam dunia kelaskaran ini dipakai, kasihan orang-orang ini. Dikasih lapar, disiksa, ditakut-takutin, diancam, kemudian disuruh. Kemarin saya mau sholat zuhur. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Satu ibu dengan 3 anaknya. Masing-masing bawa karung, pemulung. Sekilas waktu saya dengar gitu ya, karena melintasi dia nggak jauh. Karena mungkin capek kali ya. Ayo, semangat, ayo semangat. Jangan ngantuk, jangan tidur, ayo semangat. Saya menoleh dari kejauhan. Yang satu tuh anak udah capek banget. Duduknya posisinya udah mau bersandar kening dengan lututnya. Saya bilang, tunggu ya, saya pulang sholat ya. Jangan kemana-mana. Saya ajak ngobrol. Di mana tinggal? Di tempat majikan. Majikan di mana? Ini tempat setoran memulung. Oh ya. Suami mana? Ini anak 1, 2, 3. Suami mulung juga gitu. Oh ya. Ketika ditawarin makan, anaknya itu kinclong langsung bangun. Emaknya malu-malu. Saya bilang, kalau kamu mau makan dapat duit, nggak makan nggak dapat duit. Enak banget ya syaratnya ya. Karena waktu saya suruh makan kan malu-malu, anaknya mau. Emaknya malu. Udah kalau gitu saya nggak kasih duit karena kamu nggak mau makan siang. Kalau kamu makan siang dapat duit. Kalau nggak mau makan ya udah nggak dapat duit. Itu bercanda dari saya sebetulnya, bercandaan aja. Dia begitu nurut dengan majikannya. Dan rahasia orang-orang yang ngerti karakter kayak gini, bikin dia lapar, dia akan nurut sama kamu. Tapi sebaliknya kalau kita bisa kenyangkan dia nurut sama kita. Tapi saya tidak mau merusak sistem orang dan kembali kepada manusia itu. Bagaimana dia memotivasi diri, ayo. Saya bilang, apa isi barangnya? Ya ini pala rongsokan tempat sampah semua. Kasihan. Apalagi dalam dunia politik demo, anggarannya gede. Anggarannya gede itu, macam-macam itu pemain itu. Kalau dia kurang-kurang iman. Dimainkan ini semua. Ganti judul dulu, khawatir nanti ada yang potong lagi. Kayak gitu-gituan saya ngelihat. Kalau mau duit itu janganlah menyiksa orang. Mending lu dagang, lu bisnis, kan gitu ya. Kasihan. Baik. Apalagi menjelang politik 2024. Dakwah ini mau dibawa kemana? Jangan-jangan main-main loh sama dakwah. Anda melencengkan misi Nabi, teriak-teriak nama agama, melencengkan misi dakwah untuk kepentingan kamu, syahwat kamu, wah lebih berat. Lebih berat ancamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sih cuma ngingetin. Saya cuma mengingatkan. Bahwa apa yang terjadi tentang kebersamaan umat Islam itu Allah yang menggerakkannya. Tak ada satupun yang merasa, nih saya, gitu. Lembaga saya, nggak ada. Semua itu Allah yang menggerakkannya. Nah, kalau sudah mulai main-main, jual sini, jual sana, sudahlah. Mendingan terus terang. Ya, jangan melencengkan dakwah.
Nah, kembali ini soal bagaimana kita melatih jiwa kita ini. Karena itu surga senang kalau Anda menjalankan syariat. Sementara neraka senang kalau Anda meninggalkan syariat. Maka cinta kepada Allah membutuhkan pengorbanan jiwa yang sangat. Baik. Maka hati-hati juga dalam membawa diri. Hati-hati juga jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang lain. Ini soal jamaah nih. Aduh, mimpin lembaga agama modalnya cuma untel-untel. Pembukaan aja nggak jelas. Bahasa Arab cuma yakni, lakin, yakni, lakin. Mau mimpin-mimpin dakwah yang besar. Ilmu kagak ada. Strategi kagak ada. Manajemen kagak punya. Hanya dagangan. Lu kira dakwah ini produk? Lu kira dakwah ini komoditas? Nah, ini kepada umat seringkali jadi korban. Sampai di sini pembicaraan saya. Mari kita kendalikan jiwa kita sekarang. Dengan menahan diri. Menahan diri itu kayak gimana? Pada hari ini, mudah-mudahan kita dilindungi olehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dakwah kita membangun bangsa ini, dakwah kita membangun umat ini dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan jalannya untuk menjadi Indonesia yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Baik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mari kita berzikir kepadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, lindungilah hamba semua ya Allah dari berbagai keburukan dan kejahatan, musibah dan mara bahaya dari langit dan bumi, yang gaib maupun yang nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi al jannati wan nas. Tiup. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semoga Allah lindungi kita semua. Mari sama-sama kita beristighfar ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mari kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Mari kita bertasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tahlil 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mari kita bersiap-siap untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Memohon agar mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan cinta dan ridhonya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua teladan salat bagi anak-anak dan keturunan kami, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang mendirikan salat. Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah keluarga-keluarga yang saleh dan salihah, dan jadikan pula kami pemimpin keluarga yang bertakwa. Ya akramal akramin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Mari kita bacakan doa untuk almarhum, almarhumah, orang-orang kita cintai karena Allah, orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita yang kita cintai karena Allah. Sebut namanya. Saudara-saudara kandung kita yang sudah wafat, sebut namanya. Anak cucu kita, suami atau istri kita yang sudah wafat, sebut namanya. Untuk guru-guru kita, para ulama, para pejuang bangsa yang mukminin dan mukminat, para wali-wali Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana Allahumma ighfir li syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa hayyina wa mayyitina wa dhakarana wa unthana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdil lahum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma amin. Kita doakan yang sedang sakit, yang saat ini sedang sakit, dari seluruh sahabat KSP atau keluarga-keluarga yang kita cintai. Kita doakan semoga Allah hilangkan rasa sakitnya, sembuhkan penyakitnya, dan tidak menyisakan penyakit lain lagi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Buat yang sedang tertimpa musibah, saya ingin doakan dan kita semua doakan bersama-sama. Semoga Allah hilangkan kesedihannya, Allah ganti dengan pahala. Semoga Allah sabarkan dari musibahnya. Begitu pula semoga jika ada yang hilang dari balik musibahnya, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik yang diberikan dari sisi Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Mari kita berdoa semoga Allah jauhkan kita dari kesedihan, jauhkan kita dari duka. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan berdoa masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Mulai. Allahumma amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga Allah lapangkan hari ini kita semua, diberikan rahmat dan keberkahan, dan hari ininya lebih baik dari kemarin, hari esoknya lebih baik dari hari ini, dan hari ini mendapatkan capaian-capaian yang besar. Allah hindarkan dari berbagai kesulitan, Allah jauhkan dari berbagai keburukan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di Bogor hari Sabtu ya. Dan dari Bogor saya berencana langsung peresmian beberapa titik di Cianjur. Jadi yang mau ikut harus siapin mobil sendiri. Ya. Di sana juga nanti kita adakan mungkin bazar. Bazarnya bayar pakai doa. Kita kasih baju gratis, digantung. Mau beli baju ini, bayar. Bayar pakai apa? Doain. Udah itu aja, baru ambil bajunya. Doanya mau sir, mau jahar, pokoknya doain. Bayar pakai doa. Mahalan mana duit sama doa? Tergantung gimana tempatnya ya. Tapi doa jauh lebih mahal lah ya, untuk orang-orang yang sudah ikhlas. Nah itu insya Allah saya akan ke sana. Dan tim Bogor disiapkan baik-baik ya. Disiapkan baik-baik, moga-moga kita bisa silaturahim, kopi darat. Dan nanti malam seperti biasa, mudah-mudahan saya juga bisa hadir secara offline untuk di majelis Tazkiyatun Nafas, ayat-ayat tentang la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan masih membahas tentang Allah sebagai Al-Wakil. Bagaimana mungkin bisa kuat, sabar, bertawakal pada Allah kalau nggak kenal Allah ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Semakin banyak kenal Allah biasanya semakin kokoh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat. Terima kasih. Jumpa kembali pada link Zoom dan link YouTube serta Facebook dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan kita, dan doakan juga sekarang
web sudah jalan. Kalau mau dibuka bakhtiarnasir.com, boleh dilihat-lihat di situ. Nah, mudah-mudahan ada kontributor juga di sini jamaah. Ada yang bisa bergabung mengisikan nanti di program website kita ya. Semoga bermanfaat. Kenapa Andirina tunjuk tangan serius banget? Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semoga Ustaz selalu sehat walafiat, selalu memimpin kita semua. Tentang Cianjur itu Ustaz, kemarin sebenarnya saya udah minta ke admin itu alamat, pengen ngirim bantuan ke sana karena kemarin kita ngirim 60.000 telur itu, tapi nggak tahu poskonya AKL itu posisinya di mana Ustaz. Jadi saya udah WA itu minta alamat, akhirnya kita nggak tahu mau nganter kemana. Akhirnya di proof satu tempat di BPBD Cianjur. Kemudian Ustaz, kami masih banyak pakaian baik yang baru maupun yang sudah di laundry siap untuk dikirim. Nah, saya mau kirimkan kemana nih Ustaz? Karena kemarin yang dikirim 2 kali pengiriman tidak Ustaz. Lebih dekat langsung ke Cianjur ya? Iya Ustaz, ke alamat Cianjur aja Ustaz, minta tolong nanti admin WA saya. Catat ya. Siapa Said? Ya. Oke, cukup insya Allah. Ya Ustaz. Terus satu lagi Ustaz. Kalau Ustaz punya lahan yang luas, kiranya bisa beternak rusa ya Ustaz. Bah, izinnya. Soalnya kenangan masa kecil menikmati daging rusa itu nggak terkalahkan. Izin ya, itu izinnya lumayan. Izin ternak sendiri, izin sembelih sendiri. Nggak otomatis. Begitu nggak otomatis kalau sudah berternak boleh sembelih, enggak. Tapi insya Allah nanti saya belajar ya sama teman yang punya 1000 rusa. Dia punya kebun. Amin ya Allah, nikmatnya. Dia punya kebun, dia punya, tapi memang itu setelah perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang. Jadi punya rusa itu enggak mesti kalau kita udah punya boleh sembelih. Nah, itu juga repotnya itu. Masa sih Ustaz? Iya, izin sembelih itu sendiri. Ya, tapi saya akan belajar deh kalau kayak gitu, insya Allah. Ya, kemarin waktu orang tua masih sehat itu di rumah di Palopo masih sempat ternak rusa Ustadz. Kalau di kampung aman lah, kalau udah 1-2 mah ya. Tapi kalau sudah punya penangkarannya sampai ratusan beternak itu, mau juga, insya Allah. Di pondok biar anak-anak bisa menyayangi rusa. Kan rusa itu jinak, bisa dielus-elus. Iya, ya intinya sebetulnya bagaimana mensyukuri nikmat alam kita ini dengan menanam, dengan beternak ya, dengan menambak supaya kita punya kemandirian pangan. Dari situ kita mulai umat ini. Bukan ketahanan pangan ternyata yang tepat, karena ketahanan itu kaitannya banyak kepada distribusi ya. Kalau kemandirian itu betul-betul dari nanam, dari menanamnya sampai kita mengekspornya. Nah ini sebuah gerakan dan ini lebih efektif ya. Mudah-mudahan saya dapat tim yang bagus dan jamaah juga mau berjuang di wilayah ini. Lihat deh nanti kalau sudah pada nanam, nggak usah repot-repot beli tanah Indonesia. Allah akan titipkan kepada umat ini kalau mau menjaga tanahnya. Allahu Akbar. Cuma nggak bisa di forum publik kayak begini. Ya, kita coba duduk bekerja sungguh-sungguh. Sekarang sudah berjalan di beberapa titik, sudah berjalan. Dan alhamdulillah didukung oleh pemerintah daerah. Ya. Alhamdulillah. Didukung juga banyak hal gitu. Jadi bukan sekedar bisnis, tapi bagaimana kita punya kemandirian pangan. Pemberdayaan umat. Iya, Ibu Nur Haimah kayaknya penting juga. Kenapa Ibu Nur? Makasih Ustadz, sehat selalu. Mohon doanya juga. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya ada mau curhat, mau minta solusi. Apa tuh? Kalau pertanyaan belakangan saja, nanti aja kapan-kapan. Iya. Ini saya ada masalah keluarga Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya kan tadi aku dengar juga Ustadz bilang nanti Allah yang menyelesaikan, biarkan saya. Tapi ini kejadiannya sudah lama gitu loh Pak Ustadz, sudah lebih dari 5 tahun.
Iya. Tapi bagi saya agak beban juga. Iya. Tetapi kemarin anak saya ingatin, Ma, kalau nggak salah Mama tahu loh masalah itu, Ma. Iya. Apalah Ma, bantu selesaikan gitu. Iya. Aduh, saya serba susah juga Pak Ustadz. Ini ada satu keluarga di keluarga saya. Suatu saat mereka datang ke rumah saya, suami istri gitu ya Pak Ustadz. Terus bilang, saya katanya berkeras lagi nih ya, yang suami. Saya kalau sudah menikah anak perempuan saya itu, saya akan ceraikan ini gitulah sama istrinya. Astagfirullahaladzim, saya bilang aku kaget gitu. Gak boleh begitu deh, aku bilang. Soalnya itu aras itu bergoncang, saya bilang dengar kata apa namanya itu talak itu udah nggak boleh Pak. Itu kalau bisa saya bilang. Saya sabar-sabarilah di saat itu, tapi dia bilang kekeh. Pokoknya tidak Kak, itu kan kayak sudah sumpah ya Pak Ustadz. Kalaulah anak perempuanku itu sudah menikah, aku ceraikan ini, bilang sama istrinya. Apa salahnya? Kenapa diceraikan? Kenapa? Ya, nggak tahu, nggak mungkin adalah permasalahan mereka. Saya juga nggak nanya banyak, karena dia juga memang saya udah dianggap orang tuanya karena saya yang semuanya lah gitu ya. Karena mertua saya juga cepat pergi dan yang kuliahin dan yang menikahkan. Jadi saya udah seperti orang tuanya. Tapi saya kan saat itu saya udah nasihati, nggak boleh lah dek begitu. Jangan tariklah ucapanmu itu. Itu udah seperti sumpah, udah mendahului Tuhan kau itu bilang. Tidak Kak, katanya itu udah berkeras. Itu saya udah berdoa. Tetapi kan udah berlebih 5 tahun yang lalu, aku sudah lupa gitu loh. Kadang-kadang ingat, kadang lupa gitu. Cuma anak saya kemarin bilang, Ma, itu janganlah Ma dibiar-biarin. Aku tahu Mama hari itu udah ada di sidang di sini. Cobalah. Oh ya, aku tanya guruku dulu, aku bilang gitu. Gimana lah solusinya itu? Dia punya anak perempuan sampai sekarang akhirnya belum menikah. Kan Allah juga murka ya Pak Ustadz kalau dibilang gitu. begitu. Kok hebat banget. Gitu. Oh gitu ceritanya. Iya. Terus ada satu lagi, masalahnya juga keluarga juga. Memang udah banyak saya baca di Al-Quran itu tentang jolim itu kan Allah murka ya Pak Ustadz ya. Tetapi kadang-kadang ranah orang kan kita tidak bisa masukin. Biarpun dia tahu agama, kan nggak mungkin kita mau ujuk-ujuk mau nasihat-nasihati orang gitu. Cuma paling saya bilang sabar aja, minta Allah lah yang menyelesaikan. Kalau itu kan bisa saya bilang. Ya ini yang tadi yang pertama ini masalah juga. Anaknya sudah mulai lebih 35. Karena itu mungkin Allah murka kan bisa juga. Saya nggak tahu lah Pak Ustaz gimana solusinya itu, mengingatkan kembali. Saya bilang istrinya ikut kok, kenapa dia nggak ini, apa suruh keluarga lain yang nasihat ya Pak Ustadz, minta tolong lah Pak Ustadz gimana caranya, aku juga menatap supaya kalau saya mati juga nggak ada beban lagi. Ya, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Intinya ini ibu yang paham nih, saya belum paham apa inti masalahnya. Ya, caranya solusinya pertama minta dulu sebelum pergi ketemu orangnya, sholat aja dulu 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, kalau perlu siapkan makanan atau hadiah terbaik buat dia, kemudian nasihati agar mencabut perkataannya. Dianya udah pulang ke Sumatera Pak Ustadz. Ya telepon nggak apa-apa lah, video. Oh iyalah, iya. Dari situ nanti keluar apa masalahnya, itu langsung ibu tahulah apa yang harus ibu lakukan di situ. Ya mungkin ada keyakinan yang salah, mungkin ada kekhawatiran yang berlebihan, ya mungkin ada apalagi misalnya pandangan-pandangan yang keliru, ya itu nanti ibu lebih tahu di lapangan. Iya Pak. Insya Allah mungkin boleh jadi itu juga nggak sungguhan, kita belum tahu persisnya. Ya, ditelepon aja, tanya langsung. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, itu Makasih, aja ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Uni Emi? Apa kabar? Ibu Emi. Sudah? Iya, sudah. Alhamdulillah. Kabar baik Adinda UBN. Adinda. Tadi ada pengumuman gelombang di Bogor. Itu untuk jamaah Bogor saja kah atau? Boleh dong. Makanya diumumkan di sini, dari Medan datang,
dari Amerika juga datang ya. Wow. Ya dari mana lagi? Bandung. Di mana diadakan itu? Ya nanti di-share ya alamatnya setelah ini ya, di Bogor Baru, nggak Di jauh rumah dari si universitas. Iya. Di rumah si Mama. Iya. Oh iya si Mama pada si Uni pernah bilang. Iya. Di-share dong alamatnya. Sebentar lagi, ini panitianya baru dibentuk kemarin. Oh. Iya. Panitianya baru dibentuk kemarin. Insya Allah setelah ini akan di-share. Ya setelah rapi semuanya. Nah dari situ rencananya saya juga mau langsung ke Cianjur rencananya. Wow. Kita nggak bisa ikut lah tuh, yang tua-tua nih nggak usah ikut lah ya Dinda ya. Nggak apa-apa, habis dari situ langsung santai di Bogor aja. Iya. Oke, ditunggu alamatnya. Karena si Uni tempoh hari pernah bilang si Mama. Iya. Baik, terima kasih. Ini. Iya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lep. Semakin kau fokuskan cintamu kepada manusia, maka hatimu semakin terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta tadabbur Quran, ada kabar gembira buat kita semua. Insya Allah kita akan hadir lagi secara offline setiap Kamis malam Jumat. Malam di mana kita akan bertazkiyatun nafas dengan mentadabburi ayat-ayat tazkiyatun nafas. Terutama masih dalam bahasan La ilaha illallah. Atau ayat-ayat membahas tentang tauhid. La ilaha illallah, La ilaha illahu, La ilaha illa anta. Ibnu Qayyim berkata bahwa orang-orang yang bersih jiwanya, maka dia akan mampu menembus batas. Ketika kalbunya bersih, dia akan bisa melihat berbagai keajaiban. Berbeda dengan mereka yang hatinya gelap. Ya, kegalauan, keputusasaan. Di tengah-tengahnya kesedihan dan kedukaan, sulit dia untuk bisa mengembangkan hidupnya. Tetapi jika glowing hatinya, glowing jiwanya, bukan cuma ro'al ajaib, tapi ulhimal hikmah. Dia bisa melihat berbagai keajaiban-keajaiban sehingga capaian-capaian yang besar, tapi diberikan kepada dia juga hikmah. Hikmah itu buahnya ilmu. Tidak hanya sebatas berilmu, tetapi mendapatkan buahnya ilmu. Dan mudah-mudahan dengan hadir selalu secara offline di kelas tadabbur Kamis malam kita, khususnya di malam tazkiyatun nafas, kita menjadi hamba yang senantiasa beruntung selalu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan UBN Podcast yang didukung penuh oleh Tabung Infak Beribadah dengan Harta.